Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu wa hamdul jalali wajhil karim ala abdihi subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي إلا رسوله بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa bermajlis bermuajahah bertalab berilmi. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara memperbanyak ibadah kita di sisi Allah. Ibadah khairul mahdhah. Jadi ibadah khairul mahdhah itu ibadah yang di luar daripada sholat kita 5 waktu, ibadah di luar daripada zakat, puasa kita, haji kita, yaitu talab ilmu. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita hatur curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mencintai, mendakwahkan, memperjuangkan, mensyiarkan, melestarikan syariat beliau hatta yaumul qiyamah. Dan semoga kita termasuk bagian dari keluarga beliau yaumul qiyamah dan mendapatkan syafaatul ummah. Bapak Ibu sehat sekalian? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan mengkaji hukum salam. Hukum salam adalah hukum yang senantiasa membersamai kita sebenarnya Bapak Ibu. Salam ini bisa juga dimaknai salaf, itu dimana seseorang melakukan transaksi jual beli dengan cara pesan. Ya, jadi pesan itu pasti kita mengalaminya, baik itu dari segi online dengan menggunakan marketplace maupun secara langsung. Baik apakah itu merupakan barang-barang primer maupun sekunder, kita pasti membutuhkannya, melakukannya. Sehingga akad salam atau salaf ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, tidak bisa terhindar dari muamalah kita sehari-hari. Ya, bahkan sekarang ini dengan adanya marketplace itu yang paling banyak itu dengan menggunakan cara salam. Artinya pesan terlebih dahulu, baru kemudian terjadi pengiriman barang, baru kemudian terjadi bahkan transaksinya itu belakangan. Ya, transaksinya belakangan itu sebuah perkembangan yang tentu dulu para ulama sudah bisa memprediksinya. Dulu para ulama sudah bisa memperkirakan bahwa di akhir zaman nanti akan ada terjadi berbagai macam disebut dengan nawazil atau kontemporer, atau disebut dengan fikih nawazil atau fikih kontemporer, yang mana terjadinya dalam kehidupan manusia ini sudah di luar kebiasaan orang zaman dulu. Ya, bahkan sekarang segala sesuatu sudah bisa dilakukan dengan cara online. Bahkan uang pun sekarang sudah tidak berbentuk uang. Bisa jadi ada satu keluarga, ada seseorang yang tidak megang uang sama sekali. Artinya dari gajian itu menuju rekening, kemudian dari belanja dia menggunakan kartu kredit atau menggunakan kartu ATM atau transfer dan seterusnya sampai akhir. Semuanya siap, tidak pernah megang uang sama sekali. Ada yang sejenis seperti ini. Jadi ini merupakan perubahan di mana saat ini kita butuh sekali ilmu untuk menyesuaikan apakah yang sebenarnya terjadi ini sudah sejalan dengan hukum syar'i atau hukum Islam, apakah peristiwa yang sedang terjadi sekarang ini belum sesuai dengan hukum Islam. Nah, ini kita kaji Bapak Ibu sekalian. Jadi salam ini adalah qalam sallallahu ta'ala nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fi dharain. Wa huwa wassalamu lughatan bi makna wahid. Jadi salam itu secara lughah
Ya, di makna wahid. Jadi salam maupun salam itu artinya sama. Wa syar'an bai'u syai'in mawsufin fi dhimmah. Kemudian secara syar'an bai'u syai'in, nah ini Bapak Ibu, menjual sesuatu mausuf fi dhimmah yang sifatnya berada di dalam tanggungan, mausuf yang sifatnya itu berada di tanggungan penjual. Jadi saya pesan barang ini, saya pesan pesanan ini sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan nanti apa yang kita rinci sesuai dengan keinginan kita, baik itu pakaian, baik itu mobil, pembuatan mobil, misalkan desain interior dan seterusnya, baik itu kebutuhan pangan kita, Pak. Jadi sekarang ini sudah banyak sekali model makanan yang siap saji, yang mana makanan tersebut sudah dilakukan pemasakannya itu dengan cara modern, Pak. Artinya keapiannya itu sudah standar. Jadi kalau dulu itu memang tidak diperbolehkan, para ulama jika pesan makanan dan makanan itu dimatangkan dengan cara dibakar itu nggak boleh, Pak. Kenapa seperti itu? Karena pembakaran itu tidak jelas. Keapian yang digunakan dengan cara membakar arang atau membakar kayu itu nggak jelas, Pak. Makanya tidak boleh dipesan. Tapi hari ini kita melihat ada banyak sekali fasilitas-fasilitas memasak yang itu menggunakan listrik atau kompor elektrik atau segala macam. Bahkan gas pun sudah menggunakan cara yang bagus, itu diperbolehkan. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah bai'u syai'in mawsuf fi dhimmah, yaitu menjual sesuatu yang sifatnya ditanggung oleh penjual. Artinya kita sebagai pembeli memesan barang-barang yang kita inginkan dengan cara menyebutkan sifat-sifat barang yang kita inginkan. Saya menginginkan jas berwarna silver, ukuran sekian, dengan model sekian, dengan model demikian, dengan kancing sekian, gitu, Pak. Jadi didetailkan lengkap sekali dari awal sampai akhir. Kemudian setelah detail, ada jenis kain juga. Jenis kainnya apa? Harga kain per meternya berapa? Seperti itu, Pak. Kemudian setelah itu ada masa, berapa lama jas itu akan dibuat. Setelah itu bagaimana cara pengiriman. Setelah itu berapa harga. Itu namanya salam. Nah, nanti setelah itu, baru setelah terjadi kesesuaian, artinya kesepakatan di antara penjual dan pembeli, ya, si pembeli, ya baik, saya menyanggupi. Kemudian si penjual, ya sudah, kalau begitu kita akad sekarang. Nah, setelah terjadi proses akad itu, maka bagaimana setelah itu, Bapak Ibu sekalian? Kemudian terjadi proses yang disebut dengan ra'sul mal atau DP, Pak. Jadi ra'sul mal itu adalah uang yang kita berikan kepada penjual. Nah, ini nanti terbagi dua. Ada yang sifatnya halal, ada yang sifatnya muajjal. Halal itu artinya cash, Pak. Cash itu berarti langsung dibayar konten, barang baru diproses. Ada yang disebut muajjal, yang dimaksud muajjal itu tempo, Pak. Jadi boleh nggak tempo? Boleh. Jadi tempo ini minimal 50%. Jadi kalau kita sedang pesan, maka kita membayar 50% dari harga yang disepakati di depan. Setelah itu baru terjadi proses pembuatan barang. Jadi kalau barangnya sudah ada, itu bukan salam, Mbak, namanya. Jadi misalkan saya pesan jas ini, dan jas ini sudah dibuat, itu namanya bukan salam, Mbak. Kata Bapak Ibu, ya. Jadi saya pesan baju, bajunya sudah dibuat, itu namanya bukan akad salam. Jadi akad salam itu adalah barang yang kita pesan belum dibuat. Jadi masih dalam proses akan membuat setelah terjadi kesepakatan apa yang diinginkan daripada pembeli. Nah, jadi kalau pembeli sudah sepakat, sudah mengutarakan semuanya, kemudian penjual itu menyetujui dan mereka berdua sepakat dengan apa yang mereka sepakati, baik dari ketentuan barang tersebut dan kemudian waktu yang ditentukan, harga yang ditentukan, baru kemudian terjadi akad salam. Tapi kalau barangnya sudah ada, seperti misalkan di Shopee, Bapak Ibu, ya, atau seperti Tokopedia atau seperti Amazon, banyak sekali, Pak, yang online itu, ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang ada di marketplace itu tidak semuanya salah, meskipun ada, gitu. Jadi kalau kita klik barang, terus barang itu ada ready jumlah sekian, nah berarti itu bukan salam. Kenapa seperti itu? Karena barangnya sudah ada.
Ya, tapi kalau salam barang dia bawa pre-order, berarti pesan dulu. Nah, itu namanya salam. Gitu Pak ya. Jadi kalau bahasa marketplace kita menggunakan pre-order. Pre-order itu berarti kan barangnya belum ada, kita pesan dulu. Ya, misalkan kita pesan bukunya baru akan terbit 1 bulan yang akan datang. Kita pesan dulu, namanya itu salam. Tapi kalau bukunya sudah ada, hanya tidak ready stock saja, itu namanya bukan salam. Ya, nah ini yang kita bahas sekarang adalah jika akad yang kita lakukan adalah barangnya tidak ada, kan gitu. Wala yasihu illa bi ijab wa qabul, dan tidak sah akad ini kecuali ada ijab dan qabul, ada kesepakatan baru. Wa yasihu salamu halan wa muajjalan fa in atraqa salamu in aqada halan bil asal. Wa yasihu salamu halan muajjalan, dan sah jual beli salam ini halan, baik itu kontan yaitu cash. Jadi uangnya kita serahkan 100% dari harga yang disepakati tadi. Kemudian muajjalan atau tempo. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tidak diperbolehkan ketika terjadi akad salam ini sudah disepakati di depan nih, misalkan Bapak Ibu ya, harganya misalkan 500.000. Ternyata terjadi kenaikan apa Pak? Kenaikan bahan. Ya, si penjual pulangkan bahan, kemudian ternyata bahan tersebut bisa naik ternyata harganya. Wah, ini kalau saya buat ternyata jatuhnya 550.000. Kemudian disampaikan kepada pembeli, mohon maaf Pak, ini uangnya kurang 50.000, ini tidak boleh Bapak Ibu, ini tidak sah. Ya, Bapak Ibu, ini tidak sah. Jadi ketika jenengan pesan barang sudah sepakat harga, ketentuan yang berlaku semuanya disetujui, bahkan ada materai. Kemudian setelah itu terjadi kenaikan harga, maka tidak sah. Ini harus diselesaikan dengan cara baik. Kenapa? Mestinya penjual itu sudah melakukan mitigasi Pak. Mitigasi itu artinya persiapan harga. Nah, kami selama ini kerja sama dengan penjahit baju Pak, itu dengan Fajar Busana salah satunya. Itu yang ada di Boyolali ya. Itu setiap tahun Pak itu ke pondok untuk jahitkan baju anak-anak. Itu untuk tahun yang depan itu sudah ada harganya Pak. Ini dari tahun sekarang ke tahun depan sudah ada harganya. Kemudian tahun yang sekarang itu harganya 1 tahun yang lalu Pak. Terus kemudian pernah terjadi sesuatu berupa apa Pak Ibu? Berupa terjadi kenaikan harga. Ini menarik Pak. Nah, ketika terjadi kenaikan harga, ya, dari pihak penjahit itu siap menanggung resiko. Siap menanggung resiko dengan tidak mengurangi kualitas bahan. Nah, ini baru bagus. Jadi kalau seperti itu berarti kita setuju. Tapi kalau jenengan menaikkan harga atau jenengan turunkan kualitas bahan, maka akad kita batal ini sekarang. Jadi harus dikembalikan DP-nya, harus dikembalikan uangnya. Nah, ternyata apa yang terjadi adalah setelah terjadi kenaikan harga benar-benar naik Pak. Kenapa? Karena setahun yang akan datang beliau prediksi harga saat ini untuk tahun depan, ternyata terjadi kenaikan yang kemarin, ada kenaikan harga yang signifikan Pak. Kadang per meter itu dari yang sebelumnya boleh 60.000 itu menjadi 80.000. Akhirnya kan naik semua Pak. Tapi ternyata siap untuk menanggung risiko tanpa mengurangi bahan kualitasnya atau kualitas bahannya. Itu bagus. Kemudian setelah itu terjadi pergeseran harga. Ya sudah, kalau begitu kita adakan mitigasi saja. Mitigasi artinya apa? Penanggulangan risiko. Berarti selama setahun ke depan kita akan ada kemungkinan kenaikan harga sekian prediksinya 10.000, 15.000. Tidak apa-apa, yang penting kalau wali itu Pak, wali santri, wali murid itu ya, selama diinformasikan di depan daftar ulang sekian, insya Allah menerima Pak. Jadi kalau misalkan baju itu harganya taruhlah normalnya Pak ya 150, kita jual 200 untuk mitigasi risiko Pak. Itu wali itu insya Allah gimana ya, siap-siap aja kan gitu, tidak masalah, yang penting anak saya pakai baju, biasanya gitu Pak. Tapi kalau di tengah-tengah perjalanan baru, mohon maaf Bapak Ibu, kurang 50.000 Pak, jadi biasanya terjadi masalah itu pasti akan protes. Tapi di depan sudah ditentukan bahwa harga ini ya akan terjadi selisih harga yang sebenarnya keuntungannya itu tidak seberapa Bapak Ibu sekalian. Nah, itu boleh. Nah, jadi sebenarnya terjadi di situ. Kemudian yang kedua, ketika terjadi kesalahan proses pembuatan,
Ya, ini saya mukadimah dulu dengan peristiwa-peristiwa langsung Pak ya, biar tergambar ya. Jadi kalau misalkan terjadi kesalahan proses pembuatan, ternyata kurang gede Pak. Ukurannya sudah pas. Namanya penjahit itu kan terkadang yang membuat tidak hanya bosnya kan gitu Mas. Yang buat anak buahnya. Padahal ada sebagian dari kita itu orangnya yang detail banget Pak ya, detail banget. Jadi misalkan lengan kurang panjang 1 mili saja itu terasa. Gitu Mas. Jadi padahal ini baju padahal ya kalau dilihat secara kasat mata aslinya sama aja, tapi sebenarnya kurang 1 mili. Sebelah kanan itu kurang 1 mili, agak sama jonjang gitu Pak ya. Tapi bagi orang yang detail itu terasa sekali di badannya, ya. Atau kerak leher ini Pak. Ya, itu kalau misalkan agak kecil dikit Pak, itu bagi orang yang detail itu sudah merasa risih. Nah, contohnya seperti itu. Ini bagaimana Pak? Ada keluhan kan di kliennya, diajukan ke sana. Oh baik, kalau ini kita ganti Ustaz, kita tukar baru. Nah ini dia. Jadi ternyata siap untuk menukar baru Pak, benar-benar ditukar baru. Sudah berapa kali ya kita, kalau nggak salah 3 atau 4 kali Pak, itu saya sudah. Jadi yang pertama itu kekecilan, yang kedua kebesaran, yang ketiga ada bekas ini Pak, bekas tinta, bekas coretan garis yang untuk motong itu. Yang Masya Allah ya, itu ternyata diserahkan, udah bisa kita buatkan lagi. Yang itu gimana? Sudah, itu buat pondok saja. Masya Allah. Ya sudah kan, akhirnya kita bagi-bagi sama ustadznya, siapa yang mau ini kayak gini kondisinya. Udah apa, saya pakai. Ternyata subhanallah Pak, tinta itu setelah dicuci hilang Pak. Masya Allah, ya kita nggak ngira Pak. Padahal kita udah protes ini gimana nih? Ini klien nggak suka nih Bu dengan baju ini. Sudah diterima, ternyata hilang Pak, Masya Allah. Jadi ya sudah diterima dan dibuatkan baru. Ini salah satu tanggung jawab yang bagus Pak. Jadi kalau misalkan dengan menemukan proses jual beli yang seperti ini, proses akad yang seperti ini, maka panjenengan bisa insya Allah Taala meneruskan akadnya Pak. Seperti kami sekarang ini sedang proses bangun juga gitu Pak. Untuk pintu kamar mandi, untuk proses keramik dan seterusnya itu salam semua. Artinya kita pesan, kemudian ini bagus apa tidak, ini ternyata gagangnya nggak pas, ini ukurannya nggak pas, diperbaiki lagi, digaransi lagi, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Itu namanya akad salam. Kemudian kalau misalkan penjual dan pembeli itu langsung memutlakan, jadi saya ingin langsung proses akad salam. Jadi fa'in atlaqas salamu in aqada halan bil asal. Ini kalau misalkan dia udah saya mau salam aja, ya sudah, maka saat itu langsung terjadi akad salam yang sifatnya kontan. Kontan itu artinya harus dibayar cash. Itu pendapat yang paling kuat. Adapun pendapat yang menyelisih itu berarti tidak harus Pak. Jadi tergantung orang yang menginginkan. Jadi sebenarnya salam itu kembali kepada pembeli yang menginginkannya. Jadi tidak harus Pak. Jadi salam itu tidak harus. Artinya customer itu tergantung panjenengan. Ada yang sifatnya udahlah yang tersedia di situ saya pakai. Ada yang sifatnya return, pengembalian orang lain udahlah itu saya pakai. Ada yang enggak, saya harus detail, saya harus sesuai dengan selera saya. Nah itu beda Pak. Berikutnya, wa inna ma yasihu salamu fi ma ay fi syai'in takamala fihi khamsu syara'it. Nah, kemudian ini syarat barangnya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Jadi sah jual beli ini fima ay di dalam sesuatu fi syai'in takamala jika telah terpenuhi fihi di dalam barangnya khamsu syara'it, itu 5 syarat. Yang pertama adalah ayyakuna muslim bihi marbutan bis sifat. Ayyakun muslim bihi, haruslah yang terjadi pada muslim bihi. Muslim bihi itu adalah barang yang kita pesan, namanya muslim bihi. Jadi rukun salam itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah muslim. Muslim itu pembeli. Yang kedua ada muslim ilaihi, adalah penjual. Jadi muslim pembeli, muslim ilaihi adalah penjual. Kemudian ada muslim fihi, adalah al-mabi. Apanya? Mabi Bapak Ibu, barang yang kita pesan. Kemudian ada ra'sul mal. Ra'sul mal itu DP-nya tadi Pak, yang saya sebutkan tadi ya. Harus ada DP Pak. DP terbagi 2, ada DP cash. Cash langsung diserahkan. Ya, serahkan secara kontan. Kontan itu berarti biar lunas. DP kok lunas? Iya, bahasa fikih begitu Pak. Jadi ketika jenengan itu membayar di depan dan itu lunas, artinya sesuai dengan harga yang disepakati, maka disebut
DP juga, itu bahasa fikihnya. Padahal pemahaman kita sebagai masyarakat DP itu cicilan depan, Pak ya. Jadi bahasa singkatannya apa itu? Iya, gitu Pak ya. Jadi apa namanya, nyicil depan Pak ya. Dibayar sebagian, sisanya belakangan gitu. Tapi bahasa fikih enggak. DP itu bisa cash, bisa setengah gitu Pak bahasa fikihnya. Nah, kemudian baru muajjalan. Muajjal itu artinya tempo gitu Pak. Nah, ada 5. Yang pertama ayyakuna muslim bihi madbutan bisifah. Yaitu barang yang dipesan harus madbut bisifah itu artinya harus barang yang bisa disifati secara terbatas bentuknya Pak. Jadi secara terbatas bentuknya itu tidak boleh barang yang dipesan itu barang yang sulit untuk ditemukan, barang yang tidak bisa diakses, barang yang sangat langka terjadi. Ya, allati yahtalifu biha al-ghardu fil muslim bihi, yang bisa terjadi yahtalifu biha, yaitu terjadinya menimbulkan ya perselisihan di dalam tujuan barang tersebut, yang mungkin barang itu akan sulit bihaitsu tantafi bisifati al-jahala fihi, yang tujuannya untuk menghilangkan jikalau ada kejahalatan pada barang tersebut. Jahalah itu artinya tidak ditemukan pada sifat barangnya. Wala yakunu dzikrul awsaf ala wajhi yu'addi ila izzatil wujud bil mustawi. Kemudian tidak boleh dalam menyebutkan barang al-awsaf, sifat-sifatnya, sifat barang maksudnya ala wajhi, dengan cara yu'addi, yang bisa mengantarkan ila izzatil wujud, sulitnya untuk didatangkan barang itu. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Contohnya di sini lu'lu' kibar. Lu'lu' kibar itu permata yang besar. Atau misalkan kita menginginkan baju yang jahitan dalamnya pakai apa, benang sutra, ya, luarnya pakai kain sutra yang sifatnya hanya untuk sampingnya aja Pak. Ini sutra, kemudian dalamnya sutra, kemudian disambung antara sutra dan kain sutra, kain itu kan sulit ya. Ya, jadi bikin baju seperti itu agak sulit. Saya pernah menemukan ini Pak, menemukan baju batik. Ya, ternyata menurut ilmu kebatikan Pak, setelah saya diskusi dengan penjahit-penjahit itu Pak ya, jadi batik itu ternyata ada ini ya Pak, ukirannya gitu Pak ya. Dan di kancingnya itu harus ketemu antara ya Pak ya, misalkan gambarnya burung gitu, maka harus jadi burung beneran Pak. Jadi kalau misalkan ini burung sayap sebelah, ini kepala sebelah sini ya. Itu nggak boleh ternyata Pak, itu dalam ilmu kebatikan ya. Itu udah nggak nyambung. Yang sini sayap, yang sini kepala misalnya gitu kan. Yang sini sayap, ini depan baju ya. Yang sebelah sini ekornya misalnya. Itu nggak nyambung. Jadi kalau ini sayap, sini harus sayap. Berarti kepalanya ada di atasnya. Oh, berarti begitu ya. Nah, kita sebagai orang yang tidak ngerti masalah seperti itu, yang penting batik itu kan bisa dipakai Pak. Ternyata orang yang memperhatikan ini kok burung nggak ada kepalanya kan itu. Ada pertanyaan Pak. Jadi yang seperti itu boleh dikembalikan. Apakah ini termasuk izzatul wujud? Bisa Pak. Ini termasuk bisa. Artinya kalau penjahit memang tidak mampu untuk mendatangkan yang seperti itu, tidak mampu untuk menghadirkan seperti itu, berarti jangan dipaksakan kan gitu Pak. Karena nanti kalau sudah diiyakan, ini nih contoh Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyepakati misalkan bikin lemari. Nah ini, tapi ini bukan salah waktu itu Pak. Jadi niat awal itu hanya rak buku. Rak buku seperti biasa Pak. Rak yang kita pakai itu kan biasa Pak. Artinya tidak ada beban berat pada pembuatannya. Nah setelah jadi rak buku, kemudian kita pengen ganti ide. Ini kayaknya nggak usah rak deh. Ini kita ganti aja deh, kita ganti lemari. Nah otomatis ketika dari rak ke lemari, apa yang terjadi? Pintunya kan ada kacanya menjadi apa? Berat. Jadi lemari ini setelah jadi lemari, akhirnya dia ambruk, roboh ketika nggak ada bukunya Pak. Ini Pak. Jadi lemari ini menjadi roboh kalau nggak ada isinya. Nah yang seperti ini boleh dikembalikan nggak Bapak Ibu? Ini tidak boleh dikembalikan kalau yang berasal dari peminta. Jadi yang sebenarnya minta rak, kemudian diganti lemari, ada kekurangan, maka itu tidak boleh dikembalikan. Yang meminta kita misalkan dengan tadi bentuk-bentuk seperti tadi, saya ingin ada gambar burungnya tadi, tapi kalau misalkan sudah dikasih burung, ternyata dia minta lagi, ini bisa nggak batiknya itu diukur lagi sebelah kanan dan sebelah kiri? Ya, jenengan mintanya hanya depan saja, yang belakang saya nggak fokus.
Nah, berarti itu permintaan dari siapa Pak? Ini dari penjual, dari pembeli. Maka pembeli ini harus mengerti. Kalau dia ingin minta tambahan, berarti tambahan itu harus dipahamkan dengan siapa? Penjual. Sanggup nggak memenuhi tambahan tersebut? Kalau tidak, maka tidak boleh kita maksa. Atau kalau sudah dipenuhi Pak, lemari sudah dipenuhi, baju sudah dipenuhi, misalkan ya. Kemudian pintu sudah dipenuhi, rumah kita bangun sudah dipenuhi. Kalau rumah ada akad baru yang disebut dengan istisna. Istisna itu membangun rumah sampai jadi, atau disebut di kontraktor itu namanya apa Pak? Yang bangun rumah itu ya properti. Nah gitu Pak. Jadi itu boleh nggak jenengan ngasih masukan Pak? Ya boleh Pak. Meskipun ada gambar, meskipun ada harga, meskipun ada teknisi, ada ahli, ada insinyur, tetap jenengan sebagai calon pemilik boleh memberikan masukan, tambahan, kurangan, kritik, saran dan seterusnya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Karena dalam proses ini ya tidak bisa, dalam jual beli itu tidak ada tarotinya. Artinya kalau misalkan sudah jadi baru dengan protes, nah itu yang bermasalah. Tapi ketika proses dengan protes itu bagus. Nah, berikutnya adalah wattani ayyakuna jinsan lam yakhtalitu bihi ghairu. Adalah harus dari jenis yang belum tercampur dengan selainnya. Jadi kalau jenengan pesan dalam akad salam ini seperti harisah, kue manis, makjun itu keju Pak, ya itu nggak boleh ternyata Pak. Jadi kalau misalkan sejenis kue-kue itu nggak boleh dipesan Pak. Jadi maksudnya nggak boleh disalamkan, mohon maaf, nggak boleh disalamkan. Jadi kalau jenengan ingin pesan kue, berarti pesan jual beli saja, jangan pakai akad salam gitu Pak. Maksudnya bagaimana? Berarti akadnya adalah pesan saja, tidak usah di DP gitu loh Pak. Jadi saya mau pesan kue, terus ada DP-nya, gimana kalau ada DP-nya? Kan gitu Pak. Misalkan penjualnya minta DP, nah berarti bagaimana caranya? Caranya adalah kue tersebut harus dicetak dengan cetakan yang sama. Nah, kalau misalkan beda Pak, misalkan satu kue ini beratnya 5 gram, kita pesan 5 kue Pak ya, yang satu 5 gram, yang satu 5,5 5,2 gram, yang satu 4,5 gram, yang satu 7 gram. Ini kan nggak rata Pak. Ini yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Ya, jadi kalau misalkan bisa dipastikan beratnya sama, kemudian kalau misalkan dimasak dengan apinya sama, dimasak dengan listrik ovennya sama, itu boleh Pak. Tapi kalau terjadi jahalah, terjadi unsur yang menyebabkan barang itu berbeda ya tadi Pak. Misalkan harusnya 5 gram kita pesan 5, ternyata beratnya beda-beda lah gitu. Itu jadi diperbolehkan. Makanya kalau misalkan terjadi seperti itu, yang pertama kita tidak melakukan akad salam. Yang kedua sifatnya hutang piutang. Jadi hutang piutang itu adalah bagaimana kamu buatkan dulu saja. Setelah itu saya akan membayar kalau sudah jadi semuanya 100%. Atau misalkan kalau minta DP ya sudah, saya hutangi kamu gitu Pak akadnya. Jadi bukan DP untuk membeli, tapi kita hutangi. Nah gitu. Jadi gimana Pak, saya butuh modal nih 50%. Ya sudah, ini saya hutangi kamu, bukan untuk DP salam. Jadi kalau misalnya kita khawatir bahwa kue nanti akan terjadi perbedaan nilai, contoh misalkan kita pesen mie ayam dan bakso Bapak Ibu, itu juga sama, itu nggak bisa Pak ditimbang gitu Pak. Masa bakso ditimbang, gimana Bu ceritanya ini? Setiap bulatannya harus sama semuanya 5 gram. Nah ini pening kepala Pak ini, ya mungkin ya. Maka kalau minta DP berarti kita hutangi statusnya. Jadi bukan DP untuk salam Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena kalau DP salam menjadi tidak boleh. Kenapa seperti itu? Karena setiap bakso yang kita beli itu pasti memiliki perbedaan timbangan. Nah, perbedaan timbangan itu tidak diperbolehkan dalam hukum fikih. Ya, karena kalau 5 gram harus 5 gram semua. Kalau 5.000 bakso berarti kalau beratnya itu misalkan 1 mangkok plus kuahnya itu ditimbang 10 gram, ya berarti semua harus 10 gram semua mangkok yang kita beli. Ya, kan sedangkan itu tidak pakai seperti itu Pak. Artinya penjual tidak akan menggunakan timbangan, mereka hanya menggunakan perkiraan. Dan itu sudah lumrah, artinya kita sebagai konsumen ya tidak apa-apa, memang lumrahnya begitu, sehingga tidak diakadkan salam, tapi kita hutang.
Ya, kita hutangi Pak maksudnya. Kita piutang, maaf. Kita berikan hutang terlebih dahulu jikalau minta DP. Kalau tidak, berarti sampai jadi 100% baru kita bayar lunas setelahnya. Gitu. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan terlebih dahulu, monggo silakan. Oke, monggo Pak Broto. Itu kan akarnya dihutangi. Padahal di sisi lain bahwa hutang itu kan wajib nyaur. Tapi waktu pelunasannya Waktu pelunasnya setelah barang jadi, Pak? akarnya Akad barangnya apa pelunasannya? pelunasan. Akad pelunasannya pelunasan hutang. Kita kan hutangi, kita mau hutangi mereka. Oh ya, dengan barang Pak. Dan pada prinsipnya hutang itu wajib nyaur, mereka kan wajib nyaur. Iya, dengan barang yang diberikan kepada kita. Senilai itu, iya. Iya, jadi barang yang diberikan kepada kita senilai hutang itu. Harus dong Pak. Kalau misalkan kurang dari itu kan nggak mungkin kita mau kan gitu. Iya. Jadi untuk menghindari tadi Pak, ukuran, untuk menghindari ukuran yang berbeda, supaya selamat dari akad. Kena. Ya. Assalamualaikum. Di dalam akad salam tadi seakan-akan DP itu suatu wajib. Nggih, betul, suatu kewajiban nggih, Pak Sunnah. Tapi kalau misalkan kita taruhlah pesan barang, biasanya itu yang membuat itu malah tidak minta DP, nanti setelah selesai saja. Iya, itu berarti jual beli biasa, Pak. Berarti gitu ya. Iya, itu jual beli biasa. Tadi kan kasusnya yang saya sampaikan ke Pak Broto ketika minta gitu loh, Pak. Karena minta DP. Ya, sedangkan kalau minta DP sesuatu ini tidak bisa disalamkan. Contoh tadi, Pak, bakso, kue itu nggak bisa disalamkan, Pak. Mohon maaf, nggak bisa disalamkannya karena tidak ada batasan ukurannya. Ya. Kecuali kalau misalkan sana mampu mengukur, ya saya mampu ini, insya Allah setiap satu butir bakso ini akan saya timbang. Kalau sudah selesai masalah, itu berarti ada solusinya. Tapi kalau nggak mampu ya sudah, jadi solusinya dengan seperti itu. Tapi kalau seperti dengan tadi yang sebagaimana kita lakukan Pak ya, pesan pintu berapa Ustaz? 5, 4 kamar mandi ya sudah, saya ukur. Nanti aja Ustaz kalau udah selesai gampang bayarnya, itu berarti jual beli biasa Pak. Ya. Iya, itu jual beli biasa, hanya pakai kepercayaan itu. Kepercayaan itu artinya, ya terserah bayarnya. Berarti jadi utang nggak itu Pak? Iya, jadi utang Pak. Iya, jadi kita berutang kepada si tukang, iya, si pembuat pintu. Tapi di sini pada umumnya kan, untuk misalkan pesan barang yang banyak, bagi yang pembuat itu umumnya dia mengatakan minta DP. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi iya, umumnya dia minta DP. memang harusnya begitu Pak. Harusnya minta DP. Hanya yang kita bahaskan jenis barangnya. Jenis barangnya ini boleh disalahkan nggak? Iya. Jadi kalau seperti kain, buku, karpet, bangunan itu bisa Pak disalahkan. Karena bisa diukur gitu Pak. Bisa diukur. Karpet ini kan bisa diukur panjangnya, kain bisa diukur bentuk panjang lebarnya, kan jelas semuanya. Biasanya orang yang punya gawe misalkan mandu itu kan pesen roti. Nah iya betul. Itu biasanya kan dia nggak DP. Iya betul. Kalau nggak DP atau boleh pinjami. Kalau misalkan pembuat kuenya itu dia punya alat yang bagus, yang timbangannya itu bagus, cara masaknya bagus, sah berarti roti ini sah untuk disalamkan. Tapi kalau dia masih manual Pak, masih dibakar pakai kayu, nah ini nggak boleh Pak. Kenapa? Karena bisa jadi roti yang satu gosong, agak gosong, yang satu sama ya sudah. Karena apa? Ada penjual mintaknya itu kan itu dari tangan jadi sudah pesan terus yang baru membatalkan ini kalau membatalkan iya bagus tidak apa-apa, kita kasih DP saja. Iya, kita kasih DP saja. Apalagi kalau misalkan jelas saja, artinya jelas di sini si penjual itu dalam arti track recordnya udah bagus. Jadi seperti kita bikin baju itu pasti DP. Kenapa? Karena track recordnya bagus ya. Ya sudah DP itu pasti biasanya di atas 30-40%, 50% DP ya DP. Kita DP.
Biasanya minta tanda jadi atau bahkan bukan tanda jadi lagi, modal Mas. Ada sebagian pengusaha itu minta DP buat modal, bukan tanda jadi. Yang lain? Bapak Ibu jelas? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada ya? Wasyartu tsalits. Yang ketiga adalah mazkur fi qawlihi wa lam tadkhulun nar li halatihi bi an dakhalathu li tabathin aw shay'in fa in dakhalathu an-nar li tamyiz kal 'asli wa zamni sahha salatu fi. Nah, tadi yang kami singgung di depan bahwa syarat yang ketiga yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah taala wa lam tadkhulun nar li halatihi. Jadi belum dimasukkan muslah fihi atau haknya kembali kepada muslamnya. Dhamir ini kembali kepada muslamnya. Nar itu berarti apa Bapak Ibu? Nar itu adalah api. Li halatihi untuk dimasak, untuk memasaknya. Ya, bi adda qalat sulit tabakhin aw syai'in. Kalau misalkan barang tersebut di dalam proses pematangannya itu harus dimasukkan api, harus dimasukkan panggangan. Ya, fa in dakhalat sunnah ditamyiz. Kalau misalkan dia dimasukkan api itu hanya untuk tamyiz, tamyiz itu memisahkan. Jadi ini sengaja dibakar, sengaja dipanggang untuk memisahkan, seperti asam, seperti madu Pak ya. Madu, minyak samin itu boleh Pak. Tapi kalau dimasukkan api untuk memasak, benar-benar dari titik 0 sampai matang, maka ini tidak diperbolehkan. Seperti tadi Pak. Tapi kalau misalkan perapian itu karena hari ini kontemporer ya, para ulama akhirnya berubah pendapat itu artinya bergeser pendapatnya bukan karena pelin-pelan menghukuminya, bukan, bergeser pendapatnya karena sesuai dengan kenyataan yang ada, adanya oven, adanya kompor elektrik, adanya kompor gas yang teknologi tinggi, yang apinya itu ukurannya pas. Jadi kalau 15 derajat ya 15 derajat semua ovennya, kalau di oven ukuran sekian semua, ini yang menjadi boleh. Tapi kalau hanya menggunakan pembakaran pakai kayu, itu yang nggak boleh Pak, karena berbeda-beda secara pematangan. Itu ada yang matang bagus, ada yang kurang, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi itu Bapak Ibu ya, sudah masuk Isya Pak? Ya, sudah masuk Isya. Baik, karena sudah masuk Isya, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Syariah kita sampaikan juga. Ini ada semua Pak, ini kalau ini fatwa-fatwanya ada semua. Nanti kalau jenengan pertanyaannya itu tidak ada di kitab ini, akan kita cari fatwanya. Tapi kalau masih ada di kitab ini, kita jawab dengan kitab. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya sudah.